Saudara Shalom, selamat mengambil bagian di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Saya ingin mengingatkan saudara sekali lagi tentang kuasa salibnya. Saya minta saudara bukan cuma sekedar memperingati kematian Tuhan Yesus, tapi mengambil bagian dalam kematian itu karena dalam salibnya itu ada kuasa. Kuasa salib Kristus itu yang sudah bangkit. Ada 3 kuasa salib yang akan kita alami jika kita beriman, yaitu pertama adalah kuasa yang menyelamatkan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Saudara, di sini Paulus mengatakan kecuali kalau iman kamu sia-sia. Iman yang sia-sia adalah iman yang goyah. Jadi saudara, dalam salib Kristus itu ada kuasa untuk menyelamatkan bagi orang yang percaya. Yang percayanya teguh, tidak goyah. Apa yang dipercaya Injil? Apa yang dimaksudkan dengan Injil? Injil itu adalah bahwa anak Allah lahir menjadi manusia, menjadi sama seperti saudara dan saya, dicobai sama seperti saudara dan saya, namun dia tidak berdosa. Kemudian dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia mati di kayu salib, dikubur. Pada hari yang ketiga dia bangkit mengalahkan maut. Kita mempercayai berita Injil ini, kita diselamatkan. Kalau kita mempercayainya, kita bertobat. Kita menyadari bahwa dosaku yang banyak ditebusnya, bahwa dosaku yang banyak dihapuskannya. Kita perlu menyadarinya dengan sungguh-sungguh, lalu dengan rendah hati kita menerima, bertobat. Dosaku banyak, hatiku noda. Yesus yang lahir, Yesus yang mati, dan Yesus yang bangkit mengubah itu semuanya. Ada kuasa untuk menyelamatkan selama saudara tidak goyah imannya pada Tuhan Yesus. Dan kalau pada hari Paskah ini, saudara, banyak upaya orang untuk menggoyahkan iman kita. Kalau saudara tanya, dengan kematian Yesus di salib, iblis mati enggak? Iblis enggak mati, saudara. Iblis itu nanti dilemparkan ke neraka. Yesus mati, ya Yesus mati fisiknya. Kalau dilihat cuma Yesus mati di salib, kita salah persepsi. Saudara, Yesus tidak mati. Pertempuran itu sampai ke alam maut. Bukan cuma di salib. Pertempuran itu sampai ke alam maut. Dan alam maut pun tidak bisa menahan Yesus. Yesus bangkit. Ini perlu kita pegang dengan sungguh-sungguh. Jangan mau digoyahkan, peganglah dengan sungguh-sungguh. Yesus, di dalamnya aku selamat. Jangan goyah. Jangan mau digoyahkan oleh siapapun juga. Rasul Paulus bilang begini, dalam Alkitab ditulis begini, kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kamu. Karena apa? Yesus yang mati tok, tidak bangkit, berarti Yesus yang kalah. Tapi Yesus yang mati dan bangkit itulah Yesus yang menang. Dan itulah penebus kita. Dan orang yang punya iman yang teguh ini mengalami kuasa Allah dalam kehidupannya. Tadi dikatakan pemulihan, disembuhkan dari sakit fisik atau jiwa, disembuhkan dari bad mood, kita marah, lari ke Yesus. Ada kesembuhan. Saudara-saudara, orang percaya tahu bahwa semua sakit penyakit dan sebagainya itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Kalau saudara mengambil bagian dalam kematiannya dan kebangkitannya, karena saudara percaya Yesus itu mati, Yesus itu bangkit, untukku kuasanya akan nyata dalam kehidupan saudara. Saudara-saudara, mari perbarui iman saudara kepada Tuhan Yesus. Jangan digoyahkan imannya oleh apapun juga. Pegang fakta ini. Yesus lahir sebagai manusia, hidup sebagai manusia, mati disalib sebagai manusia, bangkit mengalahkan maut sebagai anak Allah. Ya, kenapa saya katakan mati sebagai manusia? Yang dikorbankan tubuh jasmaninya. Tubuh jasmaninya yang dikorbankan. Tapi tubuh itu kemudian bangkit di dalam kemuliaan. Menjadi satu tubuh yang mulia. Begitulah juga halnya dengan kita. Yang kedua, di dalam salib dari Yesus yang mati dan bangkit itu,
ada kuasa untuk menggenapi janji Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Yang sangat penting itu bukan berkat, yang sangat penting itu bukan janji kesembuhan fisik, yang sangat penting itu bukan janji kelepasan dari krisis ekonomi. Yang sangat penting itu adalah berita bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, tapi dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan kitab suci. Ketika Yesus mati di kayu salib, murid-murid merasakan kesedihan karena mereka merasa guru mereka gagal, merasa guru mereka kalah dalam pertempuran. Para murid lupa semua perkataan yang telah diajarkan gurunya bahwa ia akan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus janji pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Tapi mereka lupa, tidak percaya. Ya, padahal melalui kematian Kristus di kayu salib kita melihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang mampu mengalahkan kematian. Iman kita pada salib seharusnya iman yang teguh, karena semua janji Tuhan telah digenapi lewat salib Kristus mematikan. Saudara, salib kebangkitan Tuhan Yesus itu telah dijanjikan, dan janji itu digenapi. Saudara, janji itu digenapi. Murid-murid tak percaya, sebab kalau mati bangkit lagi nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah. Karena itu murid-murid tidak menghendaki Yesus disalibkan. Pada waktu Yesus disalibkan, 12 murid ini menjadi orang yang patah semangat. Lari, kabur, sembunyi. Kenapa? Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Tapi yang benar adalah Yesus mati karena dosa saya, karena dosamu. Tapi kemudian dia bangkit, membawa orang-orang yang percaya mengambil bagian di dalam kebangkitannya, menang atas maut. Saya mau katakan sama saudara, kalau maut saja dikalahkan, kira-kira penyakit dikalahkan enggak? Iya. Kesembuhan badan, kesembuhan roh, kesembuhan jiwa. Karena Yesus dibangkitkan, kita dibaharui dalam segala hal. Murid-murid tidak percaya bahwa Yesus bangkit, maka mereka susah. Tapi orang yang percaya bahwa Yesus bangkit dan mereka hidup dalam kebangkitan Tuhan, mereka gembira. Karena mereka tahu bahwa mereka menang. Pada waktu murid-murid tahu bahwa Yesus bangkit, duka cita mereka berubah menjadi sukacita. Dan kalau kita pandang Yesus, kuasa kebangkitannya nyata, imannya teguh, jangan mau digoyahkan orang. Jangan mau digoyahkan orang. Karena apa, saudara? Kebangkitan Yesus itu bukan rekayasa. Tadi dikatakan, ya, pada waktu Yesus bangkit, dia menampakkan diri datang kepada si A, si B, si C. Orang banyak didatangi, ada banyak sekali saksi mata. Ya, pada waktu Yesus bangkit, Yesus makan bersama murid-muridnya. Ya, saudara, Yesus itu bangkit karena dia menyatakan diri, menunjukkan dirinya kepada murid-murid, lalu dia bukan cuma menyatakan diri gitu aja kan, bayang-bayang bisa. Tapi kalau duduk makan bareng, itu kan hanya orang hidup bisa melakukannya. Dia hidup. Dia hidup. Saksi mata cukup banyak. Lalu kalau orang yang hidup 2000 tahun kemudian meragukan, ya nggak tahu ya. Kalau kamu ragu-ragu, pekerjaan yang nyata itu seharusnya membuat kamu tidak ragu. Kalau kamu ragu-ragu tentang Kristus mati dan bangkit, lihatlah hasil dari kematian dan kebangkitannya. Iya, kita mesti melihat kalau ini rekayasa, hasilnya juga rekayasa. Tapi Yesus itu mati dan bangkit, itu bukan rekayasa. Tujuannya adalah menebus dosa. Lihat hasil pekerjaannya. Ada enggak orang yang ditebus dosanya? Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10 berkata demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia.
Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kuasa yang mengubah kehidupan. Ya saudara, kita harus percaya karena salib. Tanpa salib tidak ada kebangkitan. Mengubah kehidupan orang yang percaya. Mempercayai omong kosong tidak akan ada perubahan yang benar. Tapi mempercayai yang benar itu merubah kehidupan. Rasul Paulus bilang tadi, aku berubah. Siapa sih Rasul Paulus? Rasul Paulus itu tadi pemimpin agama Yahudi. Ya, fanatik, radikal. Dia menganiaya jemaat Tuhan. Tapi pada waktu dia bertemu dengan Yesus, dia percaya pada kuasa salib Kristus. Sekaligus di sini adalah kebangkitan Kristus. Hidupnya berubah. Dari orang yang kejam menjadi orang yang membawa kehidupan kepada orang lain. Ya saudara-saudara, kuasa salib Kristus mengubah kehidupan. Dari yang tidak berguna menjadi berguna. Dari sampah menjadi berharga. Dari tidak dipandang oleh dunia menjadi orang yang terpandang di hadapan Allah. Dan pada waktu orang terpandang di hadapan Allah, dia juga terpandang di hadapan dunia. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus mengalami perubahan dalam segala hal kehidupannya. Orang yang beriman pada salib Kristus tidak akan hidup sama lagi. Ya, ini adalah bukti yang paling valid, bukti yang paling sah, bukti yang tak terbantahkan, yang bisa dirasakan dan dilihat oleh diri sendiri dan orang yang hidup sekitar kita. Bukti apa? Bukti bahwa Yesus itu bangkit, bukan mati. Jika Anda sudah percaya pada Injil, ya, maka tanyakanlah pada orang-orang sekitar Anda, apakah mereka sudah merasakan perubahan yang ada dalam hidup Anda. Paulus hidup sebagai orang yang paling benar dengan agamanya dulu, tapi kemudian hidupnya berubah menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Dia menganggap pengikut Kristus sesat dan harus dibunuh, tapi perjumpaannya dengan Yesus Kristus membuat dia berubah 180 derajat. Paulus berubah menjadi rasul yang radikal dan menulis banyak surat dan perjanjian baru. Perubahan kehidupan yang positif, yang baik hanya ada di dalam Yesus yang mati dan bangkit. Perubahan hidup yang buruk didapat dari orang yang meninggalkan Yesus, imannya goyah, dan dalam Alkitab dikatakan, dalam kitab Hakim-Hakim, pada waktu orang mencari Allah lain, kekacauan di negeri, kekacauan di rumah tangga. Saudara, pegang salib Yesus, ambil bagian, terima Yesus mati bagi kita. Kalau dulu saudara sudah terima, sekarang perbarui iman saudara. Kalau saudara belum pernah menyambutnya, sekarang sambutlah dia. Yesus mati dan hidup. Dalam kematian dan kehidupannya ada kuasa untuk merubah saya, ada kuasa untuk merubah saudara menjadi lebih baik. Dalam kematian dan kebangkitannya, janji Allah digenapi. Di luar kematian dan kebangkitannya tidak ada janji Allah. Tapi yang benar adalah di dalam Yesus Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Haleluya. Amin.